Hari ini kegiatan kami di Dinas Kesehatan Lombok Tengah pelatihan pelayanan terpadu penyakit tidak menular yang berlangsung dari tanggal 27 Juli sampai saat ini tanggal 2 Agustus 2023. Jadi peserta kita adalah pemala program di Puskesmas yang 29 Puskesmas di Lombok Tengah. Jadi kegiatan ini sangat penting karena mengingat program PTM ini sudah mulai meningkat. Penyakit tidak menular sudah meningkat, penyakit degeneratif ini sudah cukup tinggi di Lombok Tengah. Jadi program ini terutama program yang di Puskesmas ini perlu ada peningkatan dari kapasitas kompetensi mereka, peningkatan kapasitas. Jadi perlu ada pengetahuan lagi untuk sebagai penunjang program di puskesmas mereka. Jadi, kegiatan ini melibatkan kita kerjasama dengan Bapelkes Mataram, dan ini sudah sesuai dengan petunjuk prosedur yang dari kementerian. Memang harus pelatihan ini harus dilaksanakan oleh Balai Kesehatan yang memang terakreditasi begitu ya. Pesertanya ada berapa ini, Pak? Peserta pelatihan ini 29, jadi satu angkatan. Dari mana aja mereka? Dan siapa aja? Dari kita 29 puskesmas di Lombok Tengah. Jadi mereka ini adalah memang pengelola program penyakit tidak menular di puskesmas. Sesuai dengan amanat undang-undang ya 36/2014 tentang tenaga kesehatan yang memang harus mengikuti pelatihan di tempat yang terakreditasi. Demikian juga dengan amanat PP 67 bahwa pelaksanaan pelatihan tersebut harus dilaksanakan pada balai pelatihan yang terakreditasi. Kebetulan Bapelkes Mataram salah satu balai pelatihan yang terakreditasi di NTB, dan kami tentunya dengan senang hati memfasilitasi seluruh kabupaten kota di NTB untuk melaksanakan pelatihan, baik itu yang bersumber dan APBD maupun DAK non-fisik, yang mana DAK non-fisik secara nasional mulai tahun ini sudah mulai di mana berdasarkan kebutuhan daripada kabupaten kota, termasuk yang dilakukan hari ini di Lombok Tengah merupakan kebutuhan daripada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, yang mana dana DAK non-fisik melalui Dinas Kesehatan ini kemudian diselenggarakan beberapa pelatihan, termasuk yang hari ini adalah pada penyakit padu PTM, pelayanan terpadu penyakit tidak menular. Dan disampaikan oleh Pak Kabid bahwa penyakit degeneratif mulai bermunculan seiring dengan bagaimana pola hidup kita ya, pola hidup masyarakat tentunya ini yang harus mulai dideteksi dari awal. Jadi ini momen yang tepat sekali bahwa Lombok Tengah dalam hal ini Dinas Kesehatan memilih pelatihan PTM ini untuk menjadi sebuah prioritas ya. Prioritas sehingga nanti harapannya apa yang menjadi target-target nasional, kemudian target provinsi, target Kabupaten Lombok Tengah, pencapaian atau penurunan kasus-kasus pada penyakit tidak menular ya, yang tentunya ini akan bisa dapat berpengaruh dan berdampak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat kita. Kalau pentingnya sih pelatihan penyakit tidak menular ini atau bahayanya penyakit tidak menular seperti apa, Pak? Ya, ini sangat penting ya. Ini sangat penting dilakukan karena para peserta latih yang sudah diberikan ilmunya nanti akan mampu mendeteksi dini, baik itu pada penyakit-penyakit diabetes mellitus ya, penyakit jantung, kemudian penyakit-penyakit bawaan lainnya yang tentunya ini karena faktor herediter ya, pengaruh turunan juga seperti itu, sehingga dari awal ini harus bisa dideteksi. Ini sangat penting. Jadi usia mulai di atas 50 ataupun 40 aja ya, sudah mulai ini harus pola hidup ya, harus ada semacam bagaimana dalam melaksanakan atau membatasi terkait dengan pola makan dan lainnya. Ini juga berpengaruh tentunya terhadap penyakit-penyakit yang bermunculan. Nah, ini
teman-teman karena kemarin beberapa tahun ya setelah COVID ya, pada saat COVID tidak bisa pelatihan, sekarang ini harus direfresh kembali dengan kebijakan-kebijakan baru, di mana kalau kita lihat di dalam Permenkes 64 tahun 2015 ya, 2015 tentang SOTK daripada Dirjen P2 penyakit, bahwa Direktorat PTM pengendalian penyakit tidak menular ini mulai ada direktoratnya. Itu menunjukkan bahwa perhatian dari pemerintah pusat, konsentrasi kepada penyakit tidak menular ini sangat penting. Ya, sebelumnya tidak ada direktorat ini. Sehingga ini menjadi dasar sehingga kemudian hasil-hasil daripada capaian-capaian program terutama pada penyakit-penyakit yang tidak menular ini semakin hari semakin tinggi dan bahkan menyebabkan kematian. Ini yang kemudian menjadi sebuah hal yang tentunya harus ditindaklanjuti dengan peningkatan kapasitas daripada tenaga kesehatan kita, baik itu yang ada pada fasilitas tingkat pertama yaitu puskesmas. Dan ini tentunya teman-teman harus mampu untuk melakukan kegiatan bekerja, bersinergi secara terintegrasi dengan kegiatan lain. Termasuk juga pelatihan sebelumnya, ada perkesmas ya. Jadi ada tim. Tadi disampaikan sama Pak Kabid bahwa di situ ada kerjasama lintas program. Ini sesama program harus jalan. Meskipun mungkin nanti di tingkat lapangan tidak ada anggarannya, tetapi dia bisa nebeng ikut pada kegiatan posbindu, ya, posyandu. Ini bisa dilakukan semua. Demikian juga pada lintas sektor diperkuat. Siapa yang akan menghadirkan teman-teman di tingkat posyandu? Ya, orang-orang tua kita harus disarankan harus hadir besok di posyandu. Di situ dia lakukan pos pembinaan terpadu, ya, pelayanan, mendeteksi, men-screening, ya, men-screening ini para penyakit-penyakit tidak menular yang tentunya ini akan bisa juga berpengaruh terhadap bagaimana IPM ya. Di situ kita berbicara usia harapan hidup. Nah, ini arahnya. Jadi usia harapan hidup kita dengan adanya pelatihan ini tentunya akan bisa naik. Grade kita di NTB khususnya, apalagi Lombok Tengah. Ini dengan adanya ini pengaruhnya justru luar biasa nanti sehingga usia harapan hidup kita bisa bertambah. Ya minimal lah kita bisa mendekati seperti usia harapan hidup yang ada di daerah lain ya, seperti di Jogja misalnya kita di atas 70-an tahun seperti itu. Ini harapan kita ya tentunya. Dengan adanya kegiatan ini akan sangat bermanfaat tentunya, baik itu untuk Lombok Tengah sendiri dan NTB dan Indonesia, karena masalah daripada PTM ini bukan hanya masalah lokal ataupun masalah nasional, tapi juga sudah menjadi masalah global. Terima kasih.